Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu sehat walafiat dan segala urusan kita dilancarkan. Amin. Hari ini teacher akan membawakan tema dengan muatan IPS KD 3.3, menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Kita lihat di sini anak-anak. Jenis usaha ekonomi itu dibagi dua, yaitu yang pertama dikelola sendiri, yang kedua dikelola oleh kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri contohnya petani, peternak, pedagang. Kemudian jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok contohnya firma, PT, CV, dan koperasi. Apa itu firma? Firma adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang. Seluruh harta kekayaan pemilik dipertaruhkan untuk mendukung usaha. Hutang salah satu pemilik akan ditanggung bersama. Biasanya beranggotakan keluarga atau teman akrab. Dan firma ini biasanya didirikan berdasarkan kepercayaan. Kemudian PT atau perseroan terbatas, modal berasal dari beberapa orang dari pembelian saham. Pemilik saham sama dengan pemilik PT. Jika perusahaan punya utang, jaminannya hanya kekayaan milik PT atau milik kekayaan perusahaan, bukan kekayaan pribadi. Kekayaan pribadi pemilik saham tidak dapat dibuat jaminan utang perusahaan. Beda ya anak-anak sama firma tadi. Kalau firma tadi kekayaan pribadi bisa dijadikan jaminan, sedangkan PT tidak bisa. Yang ketiga, komoditer penutskap atau CV. Memiliki anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif bertanggung jawab dengan mempertaruhkan seluruh kekayaan pribadi. Sama dengan firma tadi ya. Sedangkan anggota pasif hanya ikut menanamkan modalnya saja. Jadi kalau misalnya CV ini terjadi bangkrut, yang rugi siapa? Yang rugi adalah anggota aktif. Yang keempat adalah koperasi. Koperasi itu badan usaha yang sesuai UUD 1945 Pasal 33 ayat 1. Koperasi didirikan atas dasar usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan. Koperasi berasal dari kata cooperation yang berarti kerja bersama. Pengertian koperasi adalah usaha bersama berasas atas dasar azas kekeluargaan. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian buka halaman 86 sampai 87, nomor 1 sampai 10. Kalian hanya mengisi kolom B atau S saja dengan memberi tanda centang ya Nana. Kalau sudah, kita menuju ke kegiatan ekonomi. Jadi ada 3 macam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah produksi, kedua distribusi, dan ketiga konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Lalu apa bedanya dengan produsen? Kalau produksi adalah kegiatannya, sedangkan produsen adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi. Lalu apa saja contoh kegiatan produksi? Kegiatan produksi yang menghasilkan barang contohnya petani menghasilkan padi, itu di produksi pertanian, di sektor produksi pertanian. Kemudian pabrik menghasilkan barang jadi dan barang setengah jadi, itu di sektor produksi industri. Contohnya barang jadi itu berupa sepatu, gelas, alat olahraga, tas, dan lain-lain. Pokoknya barang yang sudah siap pakai itu disebut dengan barang jadi. Lalu barang setengah jadi misalnya kain, besi, biji plastik, dan lain-lain.
Jadi barang-barang yang harus tidak siap pakai atau belum siap pakai harus dilakukan kegiatan produksi lebih lanjut. Contohnya kain. Kain harus dijahit untuk menjadi baju, menjadi pakaian ya. Kemudian kegiatan produksi yang menghasilkan jasa, contohnya guru, dokter, pengacara, penjahit, tukang ojek, bengkel. Di situ ada montir dan mekanik, perusahaan penerbangan, usaha pengangkutan barang dan pengangkutan manusia, dan masih banyak lagi. Jadi, kegiatan produksi yang menghasilkan jasa ini, jasanya yang dihasilkan bukan menghasilkan barang ya. Kemudian distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui proses jual beli. Lalu apa bedanya dengan distributor? Kalau distribusi adalah kegiatan menyalurkan barangnya. Sedangkan distributor adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan distribusi. Contoh kegiatan distribusi itu apa aja? Misalnya, agen penjualan atau distributor, reseller atau pengecer, pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang pasar, atau bisa juga kalau kalian sebut itu bakul etek, itu juga merupakan kegiatan distribusi. Kemudian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang untuk memenuhi kebutuhan. Ini memakai barang atau jasa ya. Memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Lalu apa bedanya dengan konsumen? Kalau konsumsi itu adalah kegiatan memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan konsumen adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Contoh kegiatan konsumsi apa aja? Misalnya, orang perlu makan agar bisa bertahan hidup. Jadi ketika ibu kalian membeli beras untuk dimakan, berarti ibu kalian adalah konsumen, dan kegiatannya tadi merupakan kegiatan mengkonsumsi, konsumsi ya. Kemudian siswa memerlukan guru agar menjadi pandai. Orang perlu pakaian untuk memenuhi kebutuhan sandang. Penumpang menggunakan bis untuk bepergian. Orang sakit memerlukan dokter agar cepat diobati penyakitnya. Jadi kegiatan konsumsi itu barang atau jasanya dipakai sendiri, tidak untuk dijual lagi gitu ya Nana. Sekarang tugas kalian adalah buka halaman 95, mengisi tabel. Sebutkan 2 kegiatan konsumsimu. Nah, teacher yakin pasti kalian banyak melakukan kegiatan konsumsi, tapi teacher hanya meminta kalian menyebutkan 2 saja. Kemudian difoto dan dikirimkan ke WA teacher. Dan yang terakhir ini adalah foto Dr. Andes Muhammad Hatta yang disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena beliaulah pendiri gagasan tentang koperasi. Dia lahir di Batu Ampar, Bukit Tinggi, tanggal 12 Agustus 1902. Wafat di Jakarta tanggal 14 Maret 1980. Demikian dari teacher, semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.